Ini firman Allah iya menarikkan Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, shalom buat kita semua, saudara yang terkasih. Kita akan menaikkan ibadah kita, kenaikan Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita datang sujud kepada Tuhan, kita datang menyembah kepada Dia. Dia Allah yang ajaib dan luar biasa. Puji Tuhan, haleluya, haleluya.
Over
ditinggikan namamu Bapa, Raja di atas segala raja. Haleluya, Kami mendeklarasikan Engkau Tuhan, bahwa tahun 2020 ada kemenangan, ada kesuksesan, kami ada yang luar biasa. Bahkan kami tetap ada penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memperkatakan firman-Mu, Mazmur 47 ayat yang ke-5 dan ke-6, bahwa Engkau Allah yang telah naik dengan sorak-sorai, diiringi dengan sangkakala, dan kami mau bermasmur bagi Allah. Bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kami. Kami mau bermasmur bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini. Kami mau beralaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seberapa kita yang sudah mengalami kemenangan dari Tuhan, saudara boleh lambaikan tangan sekalipun kita masih ibadah live streaming. Kami percaya Tuhan memberkati saudara di rumah, saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Betapa hebat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Namamu termasyur, namamu sungguh luar biasa. Terbukti kehebatanmu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan selalu menolong kami. Dia tak pernah meninggalkan kita. Ada Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan, penolong untuk selalu menopang kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya Yesus.
Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Tuhan hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Biarlah kami tetap menikmati firman-Mu sampai hidup kami berbuahkan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan mengurapi hamba-Mu pakai dengan luar biasa dalam pengurapan Allah Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah secara online dalam rangka kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, hari ini merupakan hari yang spesial bagi seluruh umat Nasrani, di mana kita kembali merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul yang pertama ayat 9 berkata demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, tema ibadah kita pada pagi hari ini, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, setelah Yesus bangkit, selama kurang lebih 40 hari, dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada jemaat Tuhan, orang-orang percaya, membuktikan bahwa dia Allah yang sudah bangkit. Apa yang dia katakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu sudah terjadi, saudara. Ada beberapa kali penampakan Yesus kepada murid-muridnya, kepada Thomas, kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dia menyatakan dirinya bahwa dia sudah bangkit. Dan kurang lebih 40 hari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada permasalahan yang dihadapi. Tidak ada orang berani mengganggu lagi Yesus. Dan tiba saatnya, saudara, dia harus kembali ke surga. Kemudian dia membawa murid-muridnya, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-6, pasal 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, jadi setelah dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, dia memproklamirkan bahwa dia, apa yang dia katakan sudah terjadi. Tiba saatnya dia naik kembali ke sorga. Dan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3.
Di sana dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, jadi kenaikan Yesus ke sorga mempunyai makna. Ada makna yang dikandung, saudara yang dikasih Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Ada dua hal yang mengungkapkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Dia naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita. Yang pertama, Dia naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita. Dikatakan apabila sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus kembali ke sorga, Dia menyediakan satu tempat yang kekal bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada tempat yang Tuhan siapkan jika hidup yang sementara ini berakhir. Sebab dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi ketika hidup ini berakhir, saudara, ada tempat yang Tuhan sudah siapkan. Sebab Alkitab mengatakan dalam Ibrani 9 ayat 27 bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak dapat kita melarikan diri, tidak dapat kita menolak, tidak dapat kita wakilkan kepada orang lain. Kita harus menghadapinya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ke sorga yang bakal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kedatangannya untuk menggenapi apa yang Ia katakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, jadi kenaikan Yesus ke surga, maka yang pertama, Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Maka yang kedua, saudara, Ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Ya. Saudara, hidup orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau pada apapun dan siapapun, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Dalam Sakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan oleh kuat dan galaku, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Coba saudara lihat dalam Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, jika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan datang. Ya. Dia bilang, kalau aku ada baiknya aku pergi kembali, sebab ketika aku pergi, maka Roh penghibur, Roh penolong itu akan datang. Coba kita lihat, saudara, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku
Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Kita baca terus ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara, dari kenaikan Yesus ke surga bukan berarti Dia meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Bukan berarti Dia meninggalkan kita orang percaya begitu saja. Tetapi ketika Dia naik, Dia katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka Ia akan mengisahkan akan dosa. Dia akan memberitahukan kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Mengajar dan mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan. Membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Saudara sekali, Yesus tidak pergi begitu saja. Dia katakan, aku tidak membiarkan engkau piatu, tapi aku akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara, jadi ada dua yang saya beritahukan kepada kita. Yang pertama, Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus ke surga akan membuat Roh Kudus turun menggantikan sebagai penolong. Saudara, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, makna yang ketiga, Ia naik ke surga supaya kita beribadah kepadanya dan semakin bergairah, semakin bermakna. Sebab jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu, tempat dan suasana. Kenapa? Sebab Dia ada di tanah Palestina, sana kita ada di sini, saudara. Ada waktu, ada ruang yang memisahkan kita. Tetapi dengan kenaikan Yesus ke surga, ya, maka Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah tidak terikat pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Coba lihat dalam Yohanes 4 ayat 20. Yohanes pasal 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Terus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita bersyukur karena Dia sudah naik ke surga. Kenapa kita bersyukur? Sebab dengan kenaikan Yesus ke surga, ada tempat yang Dia sudah siapkan bagi kita dalam kehidupan yang kekal. Dengan kenaikan Yesus ke surga, Dia mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran untuk menemani kita, menyertai kita, menolong kita. Dan kenaikan Yesus ke surga membuat ibadah kita kepadanya tidak terbatas.
Tidak ada ruang waktu yang memisahkan, yang menghalangi. Tadi kita sudah baca kalau dulu katakan mereka naik ke gunung untuk beribadah di samping gereja. Mula-mula mereka ke Yerusalem beribadah. Tapi dengan kenaikan Yesus tidak ada lagi waktu ruang yang memisahkan, yang menghalangi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, kalau Bapak Ibu Saudara percaya kenaikan Yesus ke sorga, apakah kita juga percaya akan kedatangannya kembali? Kita harus percaya, sebab dia sudah membuktikan sejak dia lahir, kemudian dia melayani, kemudian dia mati, dia bangkit, dan sekarang dia naik ke sorga. Dan tentunya apa yang dia katakan, aku akan datang kembali. Dan seperti ketika murid-muridnya menyaksikan dia naik ke sorga, ada yang berkata, hai kamu orang Galilea, engkau melihat dia naik, engkau akan lihat juga dia datang kembali seperti engkau melihat dia naik. Berarti Yesus pasti datang kembali. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hari-hari hidup kita, dalam menjalani pekerjaan kita, usaha kita, kegiatan aktivitas kita setiap hari, jangan pernah kita gelisah, jangan pernah kita khawatir, sebab Yesus sudah mengutus. Ada penolong yang sudah disiapkan bagi saudara dan saya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang Yesus utus yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Itulah sebabnya mari kita bersyukur dengan kenaikan Yesus ke surga. Ada satu kepastian bahwa kita sudah punya tempat. Ada satu kepastian bahwa Yesus tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Dan sebelum dia datang, saudara, ada Roh yang menolong kita, yang diutus oleh Bapa. Itulah Roh Kudus. Dan kenaikan Yesus ke surga membuat kita semakin dekat kepadanya. Sebab tidak ada lagi ruang dan waktu yang membatasi kita untuk beribadah kepada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita, tetapi Ia menyertai kita melalui Roh Kudus yang sudah diutus. Itulah sebabnya mari gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita terus ada dalam kekhawatiran, jangan terus ada dalam ketakutan. Seperti murid-muridnya ketika Yesus ditangkap, Yesus disalib, ketika Yesus dikubur, mereka ada dalam ketakutan. Kenapa? Sebab mereka merasa tidak ada lagi guru, tidak ada lagi Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Kita tidak usah seperti mereka. Kenapa, saudara? Sebab Yesus sudah bangkit dan Dia sudah naik ke surga. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita di sana. Dia menyertai kita selamanya dan melalui Roh Kudus. Dan mari, tidak ada ruang dan waktu yang membuat kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Sebab Dia sudah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk besok, bukan hanya untuk bulan depan, untuk tahun depan, tetapi Roh Kudus untuk menolong kita selama-lamanya. Itulah sebabnya mari sekali lagi saya katakan, bersyukurlah karena Yesus sudah naik ke surga. Ya, bersyukurlah karena Dia sudah kembali ke tempatnya dan di sana Dia menyediakan tempat. Sebab Dia katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Ada tempat yang Tuhan sudah siapkan, saudara.
Mari kita menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Mari kita senantiasa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Sebab kita sudah punya tempat. Tetapi kalau kita tidak menjalani hidup kita dengan baik, kita tidak mengerjakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan tempat itu. Itulah sebabnya mari minta kemampuan daripada Roh Kudus untuk kita bisa menjalani hidup kita. Minta Roh Kudus menyertai saudara. Minta Roh Kudus mengajarkan kepada saudara firman yang sudah diberitakan, firman yang sudah pernah kamu dengar. Dia akan mengajarkan, mengingatkan kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai kepintaranmu, tapi pakailah kuasa Roh Kudus yang sudah disiapkan, yang sudah diberikan kepada kita. Seperti di ayat 8 dari Kisah 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, mari. Dia sudah menyediakan seorang penolong. Dia tidak ada bersama-sama dengan kita di bumi, tapi ada Roh penolong yang dia sudah utus untuk menyertai saudara dan saya. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tapi mari kita jalan bersama dengan Yesus. Kita akan lakukan berkarya bersama. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena dengan Engkau naik ke surga, Engkau sudah menyiapkan tempat bagi kami. Dengan Engkau naik ke surga, sudah saat ini Tuhan kami mengalami, kami ada bersama-sama, dan kami terus diperbaharui dalam Roh. Ada Roh penolong yang menyertai kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Ada Roh penolong yang menuntut kami untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus akan menyertai kami. Roh Kudus akan membantu kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Dan biarlah ibadah kenaikan pada saat ini membuat kami semakin yakin bahwa Engkau Allah yang sebenarnya. Dan kami percaya dengan kenaikan-Mu ke surga, Engkau akan datang kembali juga untuk menjemput kami, karena ada tempat yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah mereka menjalani sisa minggu ini dengan baik Tuhan. Mereka melakukan aktivitas mereka di sisa minggu ini dengan baik, dan Engkau tetap menyertai mereka. Engkau tetap bersama-sama dengan mereka. Berikan kekuatan, berikan selalu kesehatan. Dan biarlah kami semua selalu merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan korban persembahan. Bahkan mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan berkati. Dan biarlah melalui korban persembahan, korban tatangan, korban ucapan syukur, korban persepuluhan yang mereka kembalikan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan tinggi, dan ajar kami terus untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, kembalilah ke aktivitasmu dengan membawa berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kekuatan, pengentaran dan penyertaan Allah Roh Kudus terus menjadi bahagian kita yang ada pada saat ini, mulai dari sekarang, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan,
Tuhan memberkati aku dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan berjalanlah terus dalam perjanjian berkat Allah. Sebab Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.